Oke, setelah kita belajar yang cost per make profit yang single kemarin, nah hari ini kita akan membahas tentang yang kompleknya, yang dua. Kalau yang kemarin kan 1 unit, yang ini 2 unit yang majemuk. Ada 2 produk ya. Nah, di sini ada namanya kita produksi dan menjual mesin waktu PM1 dan PR1 untuk tahun 2019. Ini soalnya bisa lihat untuk PM1 penjualan dan produksi dalam unitnya 50.000, PR1 10.000. Harga jualnya untuk yang produk PM1 150.000 dan PR1 3.500.000. Masing-masing jam tenaga kerja langsungnya 36.000 dan 6.000. Nanti kita mencari baurannya berapa untuk masing-masing produk, efisiensinya berapa, efektivitasnya berapa. Terus yang diminta menentukan biaya overhead produksi variabel per tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi variabel per unit untuk masing-masing PM1 dan PR1. Menentukan biaya variabel per unit PM1 dan PR1. Nomor 3, menentukan margin kontribusi PM1 dan PR1, terus menentukan laba bersihnya, dan menentukan titik impasnya, berapa yang harus kita produksi untuk PM1 dan PR1. Ini untuk 2 produk. Kalau misalnya 3 produk, nanti caranya sama aja, tinggal ditambahin aja. Oke, kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Yang pertama, menentukan biaya overhead produksi variabel per tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi variabel per unit. Total biaya overhead produksi variabel. Kita lihat di atas. Total biaya overhead produksi variabel 462 juta. Kita input. Selanjutnya total jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung. Totalnya ya, berarti 36.000 dan 6.000 jam. Berarti ada 42.000. 42.000 jam. Sehingga tarif biaya overhead-nya untuk biaya variabel per tenaga kerja langsung itu adalah 462 dibagi 42.000. Hasilnya 11.000 tarif overhead variabelnya. Terus kita lanjut mencari biaya overhead produksi variabel per unit. Jumlah jam tenaga kerja langsung untuk PM1 dan PR1 tadi 36.000 dan 6.000. Tarif biayanya tadi kita lihat tarif biaya per jamnya 11.000 kan? Kita masukin 11.000. Yang PR1 juga sama aja karena dia memproduksi 2 produk. Sehingga total biaya overhead produksi variabel itu kita kalikan 36.000 dikali 11.000. Hasilnya 396 juta. Ini juga sama, 66 juta. Sehingga jumlah produksinya adalah, kita lihat jumlah produksi. Yang PM1 50.000, PR1 10.000 jumlah produksi. Memproduksinya 50.000 unit, PR1 10.000 unit. Kita input jumlah produksi 50.000 dan 10.000 unit. Sehingga biaya overhead produksi variabel per unitnya adalah 396 juta dibagi 50.000. Hasilnya 7.920 untuk PM1 dan 6.600 untuk PR1. Jawaban nomor 1. Yang nomor 2, menghitung total biaya variabel per unit. Kita masukin masing-masing. Biaya bahan baku langsung. PM1 berapa? Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung 50.000. Ini saya
Dan dulu. Oke. Biaya bahan baku langsung. Rp50.000 dan 1 juta. Berarti 50.000 dan 1 juta. Biaya tenaga kerja langsung. Untuk PM1, biaya tenaga kerja langsung. Yang ini ya, yang di bawah warna biru. Biaya tenaga kerja langsung 10.000 dan 70.000. 10.000 dan 70.000. Biaya overhead produksi variabel. Tadi kita udah hitung biaya overhead produksi variabelnya. Yang ini. Yang ini. 7.920 dan 6.600. Kita input. Biaya pemasaran dan administrasi variabel. Biaya pemasaran dan biaya administrasi variabel 5.000 dan 150.000. Berarti 5.000 dan 150.000. Tinggal kita totalkan. Kita sum. Sehingga dapat hasilnya 72.920 dan 1.226.600. Kita hitung margin kontribusinya per unit. Nomor 3. Harga jual per unit. Harga jual per unit. Untuk PM1 150.000, PR1 3.500.000. 150.000 dan 3.500.000. 150.000 dan 3.500.000. Biaya variabel per unit kita udah hitung di nomor 2. Berarti 72.920. Yang ini 12.26.600. Ya, berarti margin kontribusinya adalah harga jual dikurangin biaya variabel. 77.000 dan 2.200.000. Naik ke selanjutnya, kita menghitung laba netonya. Penjualan. Penjualan dan harga jual per unit. Penjualannya 50.000, harga jualnya ini. Nah, kita lihat penjualan untuk PM1. PM1 berarti 50.000 unit dikali harganya 150.000. Hasilnya 7.500.000. Dan yang PR1 juga sama. 10.000 dikali 3.500.000, hasilnya 335 miliar. Sehingga totalnya sama dengan ini ditambah ini. Biaya produksi variabel. Biaya produksi variabel berarti sama dengan penjualannya kita. Biaya produksi kan yang dijual dengan yang diproduksi sama. Dia menjual 50.000, yang dia produksi juga 50.000. Biaya produksinya berapa unit dikalikan biaya variabel. Biaya variabel. 72.920.36. Biaya produksi variabel.
biaya penjualan. Bentar, saya ulangin lagi ya. Penjualan. Oke. Nah, yang penjualan sama dengan penjualan dikali harga jual. Dikali harga jual per unit. Hasilnya 7.500.000.000. Yang PR1 35 miliar. Nah, untuk biaya produksi variabel ini kita dapat dari penjualan dan produksi, kita kalikan produksinya kan 50.000 unit dikali harga variabelnya, biaya produksi. Nah, untuk yang produksi itu hanya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi variabel. Sedangkan biaya pemasaran dan administrasi variabel ini masuk di non-produksi, bukan bagian pembuatan produk. Ini biaya pemasaran dan yang lain-lain, ini bukan biaya pembuatan produk. Berarti 72 dikurangin 5.000, dikeluarkan biaya yang 5.000-nya. Sehingga hasilnya jadi 3.396.000.000. Demikian juga untuk yang PR1. Sehingga kita totalnya ini ditambahin 10 miliar. Hasilnya 14.162. Untuk biaya penjualan variabel. Biaya penjualan variabel kita lihat biaya penjualan variabel. Ini dia. Produksi kita kalikan dengan biaya pemasaran. Karena kan biaya penjualan, biaya pemasaran. Berarti dikalikan 5.000. Hasilnya 250 juta. Ini juga demikian, 1.500.000.000. Karena ini dikaliin. Dia menjual 10.000, biaya penjualan dan administrasinya, biaya penjualan variabel itu ada 150.000. Tadi yang saya bilang, yang ini totalnya masuk, dipisah, karena dia ini dipisah. Satu biaya produksi, satu biaya penjualan. Nah, biaya produksi itu yang ini, yang 3, 50.000, 10.000, dan 7.000. Sedangkan yang 5.000 adalah biaya penjualan. Yang ini juga sama. Yang 1.070.000 dan 6.600 itu juga sama. Itu biaya produksi, yang 150.000 ini itulah biaya penjualannya. Sehingga kita dapat margin kontribusinya. Margin kontribusi adalah penjualan dikurangin biaya-biaya, Hasilnya 3854 juta. Ini kita jumlahin juga sehingga dapat hasilnya 26.588 juta. Kita yang masukkan angka biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap 2.500.000.000. Terus biaya penjualan dan administrasi tetap. Biaya penjualan dan administrasi tetap. Ini dia, biaya pemasaran. Ini biaya penjualan dan administrasi tetap. 1 miliar. Sehingga laba sebelum pajak itu adalah margin kontribusi dikurangin biaya produksi tetap dikurangin biaya penjualan. Hasilnya 23.088 juta. Pajaknya berapa persen? 25%. Berarti tinggal kita kalikan. Sama dengan dikali laba sebelum pajaknya dikali 25%. Berarti pajaknya 5.772 juta. Sehingga laba tahun berjalannya sama dengan laba sebelum pajak dikurangin pajak. Hasilnya 17.316 juta. Oke. Ini udah nomor 4. Tinggal kita cari titik impasnya. Labanya 17.316. Titik impasnya berapa ya?
Mencari titik impas. Harga jual per unit PM1 berapa? Harga jualnya itu 150.000. Yang PR1 3.500.000. 150.000 dan 3.500.000. Totalnya kita tidak perlu total. Harusnya nggak perlu kita total. Ini kita blok aja. Boleh di total juga nggak masalah. Sama dengan ini ditambah masing-masing per unit. Biaya produksi variabel per unit sama dengan tadi kita udah hitung di nomor 2. Biaya variabelnya total ya, karena kalau yang ini tadi dia dipisah, yang ini dia langsung total biaya produksi dan biaya administrasi gabung. 72.000 dan 1.200.000. 72.000 dan 1.200.000. Sehingga totalnya demikian. Sehingga margin kontribusinya per unit sama dengan harga jual dikurangin biaya variabel. Inilah margin kontribusi per unit. Oke. Setelah ini dapat margin kontribusi, kita mencari baurannya dulu. Berapa persen baurannya? Caranya adalah sama dengan total produksi kita berapa? 60.000 unit. Ini total produksi. PM1 dia produksi 50.000. PR1 dia produksi 10.000. Sehingga total dia produksi adalah 60.000 unit. Sehingga bauran untuk PM1 itu adalah sama dengan produksi 50.000 dibagi total produksi 60.000. 50.000 dibagi 60.000. Hasilnya 0,83. Yang PR1 juga demikian. Sama dengan produksinya 10.000 dibagi total produksi. Sehingga dapatnya 0,17. Sehingga totalnya pasti harus 1. Untuk 3 produk juga sama. Tinggal kita cari per masing-masing bauran. Margin kontribusi per unit. Marginnya masing-masing. Untuk PM1 marginnya 77.000. PR2 juga demikian. PR1. Sehingga totalnya nggak usah kita isi. Terus margin kontribusi per unit rata-rata tertimbangnya. Berarti sama dengan ini dikali ini. Demikian juga untuk yang PR1. Oke. Sehingga ini udah dapat untuk yang PM1 margin kontribusi per unit rata-rata tertimbangnya, yang average-nya itu adalah 64.000, yang PR1 378.900, sehingga totalnya semua 443.133 dolar atau rupiah. Biaya produksi tetap. Biaya produksi tetap tadi ada berapa? 2.500.000.000. Biaya penjualan 1 miliar tadi ya kalau nggak salah. Biaya penjualan dan administrasi benar 1 miliar. Sehingga total biaya tetap sama dengan kita tambahin 3.500.000.000. Kita mencari titik impas. Titik impasnya berapa? Rumus titik impas kemarin apa? Sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi. Karena ini udah ada margin kontribusi, yang pakai yang tertimbang. Oke. Udah ya. Berarti titik impasnya adalah 7898 unit.
Sehingga bauran penjualannya tadi angkanya berapa? 0,83. Yang PR1 0,17. Sehingga jumlah penjualan titik impasnya tadi harus 7898. Total kedua-duanya. Total kedua-dua unitnya. Sehingga masing-masing harus produksi berapa? Ini dikalikan dengan titik impas yang tertimbang 6582. Sedang yang PR1 kita memproduksi 1316, 0,17 dikali 7898. Sehingga ini untuk yang PM1 ditambah PR1 nanti hasilnya harus 7898 unit. 7898. Balance ya ini. Sehingga dapat begini cara hitungnya. Ini untuk yang 2 produk. Kalau 3 produk tinggal kita tambahin aja 3 produk.